Lagi kalau eh, istri saya sudah mengancam dari awal karena saya tidak mau mengikuti keinginan dia, yaitu menghentikan pelayanan. Kalau begitu saya yang akan menghancurkan pelayananmu. Begitu kata istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qala rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TSTV 414 yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pemirsa juga demikian, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dari TV yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini kembali saya akan mengomentari video dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang sampai saat ini masih belum kapok, masih selalu bikin ulah, selalu menyakiti hatinya orang umat muslim sedunia, bukan hanya se-Indonesia ya. Ini namanya orang umat Islam disakiti terus oleh Saifuddin Ibrahim ini dengan statement-statementnya, dengan komentar-komentarnya, cacian dan makiannya terhadap agama Islam. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, namun Saifuddin Ibrahim ini sudah diadab oleh Allah melalui keluarganya, yaitu mulai dia ditinggal oleh istrinya karena istrinya tak betah lagi tinggal bersamanya karena hanya mengharap donasi-donasi dari orang lain. Jadi dia sudah tidak malu-malu untuk minta donasi, dan dia dikatakan sebagai pengepul donasi. Kali ini Saifuddin Ibrahim ini membongkar aibnya sendiri ya. Aib dari istrinya sendiri, kelakuan istrinya sendiri dibongkar oleh Saifuddin Ibrahim nih. Berikut ini videonya. Lagi kalau istri saya sudah mengancam dari awal karena saya tidak mau mengikuti keinginan dia, yaitu menghentikan pelayanan. Kalau begitu saya yang akan menghancurkan pelayananmu. Begitu kata istri saya. Nah ini ya, istrinya sudah mengancam akan menghancurkan pelayanannya. Ya, pelayanan apa ya? Bukan ada yang dimaksud adalah mungkin melayani umat, berkhutbah di gereja ya, atau di YouTube ya. Tapi menurut kami bukan khutbah, tapi isinya dari khutbahnya, ceramahnya yang di waktu mungkin kebaktian hari Minggu itu isinya adalah cacian dan makian terhadap agama lain, terhadap agama Islam. Hingga ini sudah oleh Allah menghadap melalui istrinya. Dia diancam oleh istrinya agar menghentikan pelayanannya. Kalau tidak dihentikan maka dia akan menghancurkan istrinya itu. Siapa namanya? Oh, Ibu Sarah Ayu. Kita lanjut videonya. Ini parah nih. Ini buat lucu-lucuan ya. Tenang. Nah di sini ini diperlihatkan di video ini kita diperlihatkan dengan keadaan Pak Saifuddin Ibrahim ini yang sekarang sudah menjadi kuli bangunan ya. Padahal beliau ini bukan ahlinya, itu lagi buat toilet ya, buat jamban, buang kotoran. Ini seperti ini nih, beliau masih belum merasa ya. Nantinya asalnya orangnya kaya raya, kemudian oleh Allah
diadab, dibuat ludes hartanya, dikuas ATM-nya oleh istrinya ya. Sampai sekarang selain beliau ini jadi pemulung, beliau menjadi buruh ya, menjadi kuli bangunan. Ini lagi entah di mana ini, saya kurang paham ini ya. Ini di luar negeri ini kayak. Karena beliau itu belum bisa. Mereka tahu sekarang kok. Mereka tahu keberadaan saya kalau mereka mengambil alamat tempat di istri saya. Mereka tahu. Nah ini Syafiuddin Ibrahim membongkar lagi bagaimana istrinya katanya bergabung dengan musuh-musuhnya. Yuk kita lanjut videonya. Karena istri saya sudah bergabung dengan mereka, menyatu dengan mereka yang dipakai oleh iblis di dalam menghancurkan pelayanan saya. Yang terjadi bisa dilakukan oleh orang yang saling membenci. Iri hati itu akan merusak persahabatan yang telah dilakukan. Bahkan tidak jarang ada istri yang membunuh suaminya, ada suami yang membunuh istri. Kenapa? Nah, ini semuanya terjadi itu ya karena memang sudah Allah mengadab, karena orang ini tidak sadar-sadar. Jadi istrinya secara tidak dia mengatakan secara tidak langsung bahwasanya dikhianati oleh istrinya. Ya kalau kita pikir apa betah gitu. Istrinya tinggal di Amerika sementara dia menjadi buronan. Betulnya Bu Sarah Ayu ini mengajak Saifuddin untuk sadar, artinya untuk tidak lagi menjelek-jelekan agama lain ataupun tidak berhenti jadi pendeta, pulang saja ke Indonesia untuk menyerahkan diri ke polisi. Itu cara yang gentleman, bukan cara kabur kayak gini. Katanya ajaran kasih Yesus, kasih yang mana? Kita lanjut videonya. Istri saya sudah mengancam dari awal karena saya tidak mau mengikuti keinginan dia, yaitu menghentikan pelayanan. Kalau begitu saya yang akan menghancurkan pelayanan. Begitu kata istri saya. Istri saya maunya saya pulang. Dia ingin saya pulang ke Indonesia dan menyerahkan diri. Ya bagus, ya, istrinya juga bagus itu. Karena pelayanan yang dimaksud adalah dia berkhutbah, kemudian melayani di gereja, melayani umatnya. Tapi pada hakikatnya Saifuddin Ibrahim ini bukan memberikan solusi kepada umat Kristen, tapi malah mempermalukan umat Kristen sendiri dengan cara dia menjelek-jelekan agama Islam, menghujat agama Islam, menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran. Umat Islam ya merasa terpukul, dan umat Kristen sendiri itu juga merasa malu karena punya pendeta seperti ini. Mosok perlakuannya pendeta kayak gini, selalu menghina orang, menghina agama orang. Apakah memang ajarannya? Kan tentunya bukan. Apakah Yesus yang dituhankan itu mengajari untuk mencaci maki orang, mencaci agama lain? Kan tidak. Itu kayak imannya Kristen. Kalau kami kan tidak mengimani Nabi Isa sebagai Tuhan. Kami umat Islam meyakini Nabi Isa itu, mengimani Yesus itu sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel saja, untuk kaumnya saja. Beda dengan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau diutus itu kepada semua makhluk, kepada semua alam, minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Mari kita lanjut videonya. Akan tetap menyertai saya, meskipun mereka berupaya untuk menghabisi kehidupan saya ataupun menggunakan orang yang satu tempat tidur dengan saya.
Di film-film itu bukan cerita bohong. Aduh, Saifuddin, Mbak Saifuddin ya. Kira-kira, mohon maaf ya kepada saudara-saudara dari Kristen. Kira-kira malu apa enggak ya punya pendeta seperti ini? Kelakuannya hanya membuka aibnya sendiri, membuka kemaluannya sendiri ya. Terus hanya minta-minta ya. Minta donasi kan minta-minta. Hanya sama saja dengan yang ngemis-ngemis di jalanan. Cuman bedanya dia lebih keren gitu kan. Langsung dimasukkan ke rekening, bukan dimasukkan ke apa namanya itu, ke mangkok. Kalau pengemis jalanan itu ke mangkok, ke apa capil, apalagi apa itu lagi. Nah, kalau sebetulnya Ibrahim ini ngemisnya lebih keren. Jadi mengemis agar rekeningnya diisi minim paling tidak ya 20.000 kan begitu. Kita lanjutkan videonya. Betapa banyaknya penderitaan saya karena ditentang oleh istri saya. Kan PIN ATM saya kasih semuanya. Tetapi sekarang karena ATM-nya ketelan, dia nggak bisa mengambil dana lagi dari ATM saya. Sedangkan harus saya yang membuat ATM itu di bank. Ya, sebelum ditinggalkan istrinya, artinya sudah pernah memberikan PIN ATM-nya, hingga uangnya dikuras oleh istrinya. Karena waktu jadi pendeta itu gajinya besar ya. Menurut dari pengakuan pendeta yang sudah masuk Islam itu bisa ratusan juta itu gajinya. Hingga ya, istrinya itu enak tinggal ngambil begitu aja. Dikuras setelah habis, isinya meminta pulang ke Indonesia karena sudah apa yang tidak bisa diharapkan dari Saifuddin Ibrahim. Karena dari itu setelah uangnya habis dikuras ya, Saifuddin Ibrahim langsung berubah total, langsung jadi seorang pemulung. Kurangnya masih belum cukup ya, penghasilannya dari jadi pemulung nambah jadi tukuli bangunan. Apalagi kerjanya? YouTube-nya, apakah YouTube-nya masih menghasilkan uang? Kalau kita dengar kemarin-kemarin itu sudah di-banned oleh YouTube ya. Sudah dikasih peringatan karena isinya itu hanya menimbulkan isu sara. Dan ini mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan kepada umat Islam, itu bagus. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini kan enggak pendeta pengecut ini. Setelah bikin masalah dia lari kabur ke Amerika. Sekarang enggak berani pulang sudah. Ini dilema. Satu sisi dia sayang sama keluarga, kangen sama istri, kangen sama anak. Cuman mau pulang malu, takut, sudah campur aduk ini sudah. Sebetulnya ini sudah adab dari Allah. Adab dari Allah. Karena sudah berkali-kali ini. Ya, naudzubillah min dzalik, kalau dia mati kekafirannya, kemurtadannya dibawa sampai mati. Allah berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin." Jalanlah, jelajahilah muka bumi ini. Fanzuru, maka perhatikan kaifa kana 'aqibatul mukazzibin, bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan agama Allah. Kita ingat ada Namrud zamannya Nabi Ibrahim, kemudian dibinasakan oleh Allah dengan melalui hanya serangga kecil. Kemudian ada Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Ada Kan'an, putranya Nabi Nuh, juga ditenggelamkan. Kemudian umatnya Nabi Lut itu pelaku homo, pelaku lesbi, tidak mengindahkan peringatan oleh Allah, akhirnya oleh Allah dihujani batu. Jadi orang-orang yang tetap
bersikukuh dengan kelakuannya, yaitu menghina, menghujat agama Islam, kalau dia tidak diadab oleh Allah di dunia, maka semuanya ditumpahkan di akhirat nanti, sehingga dia tidak ada ampun lagi. Para pemirsa TSTV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kejadian atau hal-hal yang menimpa Saifuddin Ibrahim ini itu bisa menjadikan pelajaran buat kita bersama, khususnya kaum saudara-saudara kita yang murtad atau yang non-muslim, hendaknya tidak menghina atau menghujat agama lain. Laksanakan ibadah kalian sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak perlu menghina atau menghujat agama lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.